UTBK tuh apa sih, Pak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samara Bakiseri Azara. Saya berkesempatan kali ini untuk mengundang seorang tamu, yakni guru bimbingan konseling yang selalu menjadi tempat saya berkeluh kesah tentang segala hal saat di sekolah SMA Negeri Bakasari ini. Ya, silahkan perkenalkan diri Bapak kepada penonton. Oke, kenalkan saya Arif. Tempat profesi saya adalah seorang guru BK. Saya berdinas di SMA Negeri Bakasari. Saya ini tugasnya melayani siswa dengan sepenuh hati, meskipun siswanya seringkali gagal dalam merencanakan sesuatu, tapi tetap semangat buat siswa yang ada. Benar, karena nggak semuanya itu berjalan mulus, Pak. Gitu Ada ya. lonjatan-lonjatan dari batu pastinya. Nah, bagaimana kabar Pak Arif hari ini? Alhamdulillah masih baik, dan seterusnya insya Allah akan baik. Amin. Untuk mengantarkan siswa-siswi yang penuh punya harapan tinggi terhadap masa depan yang baik. Amin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Arif. Nah, kali ini akan membahas tentang bagaimana persiapan untuk saya sebagaimana saya sekarang kelas 12 bersama kelas 12 teman-teman saya yang lain pasti pengen tahu dong bagaimana cara mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nih Pak Arif. Dan saya mengenal kata SNPMB. Apa sih Pak SNPMB itu? Oh, SNPMB itu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Mekanisme sistem SNPMB ini masih dilaksanakan 1 tahun yang lalu. Jadi emang penuh kejutan, dan ini sedang menata bagaimana harapan-harapan semuanya siswa yang dari SMA Bakasari itu terjadi dengan baik, seperti itu. Seperti itu. Terus di SNPMB sendiri ini itu di jalurnya dibagi menjadi 3, yaitu SNBP 1, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Terus yang kedua itu SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Yang terakhir adalah Mandiri. Nah, kalau kita ngomongin berbasis prestasi tadi, lah itu nanti akan dilaksanakan oleh pihak sekolah yang namanya pemeringkatan eligible. Ya. Jadi, dan itu kuotanya untuk SMA Negeri Bakasari sendiri, alhamdulillah karena akreditasinya A, jadi mendapatkan kuota 40% per rumput ilmu. Wah, alhamdulillah. Maksudnya rumput ilmu ini adalah MIPA, dan IPS. EPS, seperti itu. Oke. Terus kalau SNBT ini yang tes, peserta itu harus mengikuti yang namanya UTBK, karena akan berdasarkan tes. Jadi UTBK sendiri itu adalah ujian tulis berbasis komputer. Jadi seperti itu. Terus fungsinya ya seperti itulah, ada 3: prestasi, tes, dan mandiri. Kalau yang mandiri ini secara sendiri atau gimana Pak? Ya, mandiri ini nanti tetap dipengaruhi oleh hasil UTBK itu juga. Cuma kan setelahnya tahap akhir, mandiri itu kan terakhir seperti itu. Jadi konsepsinya ya lihat aja seperti itu. Opsi terakhir paling akhir gitu ya. Untuk SNBT sendiri ini kan penuh dengan teka-teki ya Pak ya. Harus melaksanakan UTBK katanya Pak Ari. UTBK itu apa sih Pak? Ya itu tadi, ujian tes berbasis komputer. Lah, mau tidak mau harus menyentuh komputer karena dilaksanakan pakai komputer seperti itu. Terus selanjutnya, ini menjadi syarat untuk bisa lolos di jalur SNBT. Karena nanti akan digunakan, hasil tes itu akan digunakan di perguruan tinggi negeri akademik, perguruan tinggi negeri vokasi, perguruan tinggi negeri keagamaan, agama Islam negeri, seperti itu. Jadi ada PTN akademik, PTN vokasi, dan yang
keagamaan Islam, agama Islam negeri tadi disingkat Tetikin seperti itu. Oh iya. Jadi digunakan. Dan juga ada informasi bahasanya yang kedinasan juga harus mengikuti. Ya harus. Iya, tapi konsep itu masih kayaknya tidak seluruhnya. Tapi kalau emang ya ini diikuti lah. Jadi tidak hanya tes di kedinasan, ngomong kedinasannya, tapi juga menjadi syarat supaya mengikuti UTBK itu seperti itu. Kira-kira UTBK ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi nggak Pak? Ya nggak juga. Kalau yang sudah lolos di prestasi ngapain ikut tes? Oh iya. Jadi yang ikut itu yang berminat mengikuti jalur tes seperti itu. Itu aja. Terus selanjutnya di UTBK itu mungkin kita ngomongin materi ya. Iya, materi yang ada di UTBK saat tes UTBK itu apa saja yang keluar nantinya Pak? Berdasarkan website di SNPMB itu materinya terbagi menjadi 3. Jadi 3. Tes potensi skolastik, tes potensi literasi dalam bahasa, terus ada yang namanya penalaran matematika seperti itu. Ada 3 nih Pak. Iya, 3 itu masih dibagi. Yang skolastik dijadikan menjadi 4. Kemampuan penalaran umum, terus kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, di sini ada yang menarik, ada penalaran umum, kemampuan kuantitatif. Nah, kemampuan kuantitatif ini yang dimaksud adalah tentang matematika dasar. Seperti itu. Nanti yang nomor 3 tadi kan penalaran matematika. Itu aplikasinya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang bahasa literasi dalam bahasa ada 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, jadi seperti itu konten yang harus dipahami, bukanlah ngomongin tentang mata pelajaran, melainkan ya tadi itu materinya skolastik, literasi bahasa, penalaran matematika seperti itu. Berarti ini sangat jauh dari konten yang biasanya pembelajaran di kehidupan sehari-hari seorang siswa ya Pak ya? Ya kalau siswa kadang-kadang kan mata pelajaran nih kita ajarkan, mungkin nanti berikan analisanya untuk meningkatkan kemampuan menggunakan soal ini seperti ini. Tapi ketika ngomongin UTBK tidak seperti itu. Karena ini ngomongin tentang beda, karena memang targetnya. Dan ini masih diterapkan 1 tahun yang lalu. Masih baru sekali. Yang SNPMB itu masih tahun kemarin seperti itu. Kalau sebelumnya kan namanya senam LTMBT, terus di bawahnya senam PTN seperti itu. Karena konsep baru. Konsep baru yang baru banget. Nah, untuk hasil UTBK setahun terakhir dari SMA Negeri Pakusari sendiri bagaimana Pak hasilnya? Ya kalau hasilnya alhamdulillah meningkat, memuaskan dari tahun sebelumnya yang bahasanya dulu adalah SBMPTN itu, jadi kan sama SBPTKIN itu yang dipetikin itu peningkatan karena dari total pendaftar itu kalau setelah dihitung antara yang diterima itu 45%. Jadi hampir 50%-nya diterima seperti itu. Berarti sangat-sangat meningkat. Iya, alhamdulillah lah. Dan ini harapannya ke depannya baik itu di prestasi, tes dan mandiri, ya harapannya semakin meningkat. Iya, karena untuk menata masa depan kan. Ya, benar Pak. Harus ya teman-teman SMA Negeri Pakusari. Kalian harus menaikkan persentase keberhasilan SMA Negeri Pakusari. Nah, kalau yang harus disiapkan untuk UTBK 2024 ini Pak, bagaimana? Apa yang disiapin ya? Karena ini beda antara soal yang pertama adalah tekad, kemauan. Maksudnya itu yang harus dimiliki benar-benar lahir pada jiwa pemimpinnya masing-masing nih. Bersungguh-sungguh enggak gitu loh, tekad, bulat, semangat gitu. Nah baru ketika muncul itu barulah dibiasakan membaca lah, karena modelnya soalnya beda. Karena terkadang soalnya itu panjang. Nah sekarang itu kalau bahasanya malas kan, skip, jawabannya oke, ketika ditanya nggak tahu apa. Jadi dibiasakan membaca dari memiliki tekad yang kuat tadi itu, nanti terus
pembuatan adalah latihan, bahasanya latihan membaca dengan teks-teks yang panjang seperti itu. Membaca nih mau satu baca artikel, terus dari artikel itu nanti dibiasakan meresum atau bahasanya kalau di kalian bisa resum, bisa kesimpulannya apa sih gitu. Nah, ketika sudah bersitu kan ada sudah mulai penalaran gitu, baik itu dibahas nanti cara membahasakannya bagaimana, penalarannya di matematika, aplikasi sehari-hari begitu, seperti itu. Jadi usaha dan pembiasaan yang harus Iya. kita siapkan sejak saat ini. Terus kan juga harus, kalau ngomongin latihan membaca itu ya harus terbiasakan kalau bisa, karena itu nanti dibiasakan membaca di buku. Ya mainlah ke perpustakaan sama buku besar. Di situ banyak buku-buku yang menarik. Terus di perpustakaan juga ada ANBK, buku ANBK itu yang Instrumen Nasional itu kan itu hampir sama desainnya seperti itu gitu. Sama seperti itu. Jadi mainlah di sana, pinjam seperti itu. Jadi nanti akhirnya terbiasa karena sering latihan seperti ini gitu. Untuk data kakak kelas yang lulus UTBK itu dari kampus mana aja? Itu apa boleh tahu ya Pak? Ya itu kalau dari yang diterima 45% itu ada yang di Brawijaya, ada yang Universitas Cendrawasih, kan di sini juga ada peserta adem kan, dari program Jawa Timur itu adem, maka dia itu kan kebetulan ikut UTBK pelaksanaan insya Allah di sini, terus diterima di Cendrawasih sana seperti itu. Terus ada di Universitas Jember sendiri, terus Poltek, Polij itu, Poltek di Jember seperti itu. Berarti Terus- macam-macam tempatnya ya Pak? Ya, karena emang ya namanya seleksi nasional, kalau ngomongnya saya berarti keseluruhan dong. Seluruh ya. Seperti itu. Daerah Indonesia. Terus nilainya itu dari 0 hingga 1000 seperti itu. Targetnya. UTBK itu dari 0 hingga 1000. Ya, mungkin kalian biasanya kan nilainya sampai 100 Ya. gitu. Ya, kita ngomongin itu yang kita nilai itu sampai 1000. Terus kemarin yang tertinggi itu seluruh nasional itu tertinggi itu 800 sekian. Ya, 800 sekian itu kebetulan dia ngambil prodinya di mana ya? Di ITS. Oh, di ITS. Ya, jadi yang peringkat terbaiknya di sana. Terus alhamdulillah nih yang tertinggi di SMA Pakusari itu 700 sekian. Wih. Jadi- Semua nilainya 700 Pak. Ya mendekati 700, ada yang pokoknya mendekati 700, ada yang lebih 700, ada yang itu yang tertinggi itu di SMA Pakusari. Oh, keren banget. Jadi nilai tertingginya 800 sekian, tidak mendekati 850 gitu ya. Saya nggak bisa pastikan karena harus lihat data. Terus selanjutnya kalau di SMA Pakusari itu ketika lihat data yang diberikan sertifikat hasil UTBK itu Pakusari itu 700 sekian, matematikanya 700 sekian, bahasanya sekian, terus dari komponen skolastik itu ada yang 600 sekian seperti itu. Berarti semua vaksin nggak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Iya dong. untuk Yang penting itu tadi ininya punya tekad, Iya. kemauan seperti itu. usaha. Iya. Jadi kalau emang kita punya dimensi-dimensi yang kita membuat akhirnya jiwa kepemimpinan kita mampu untuk memimpin pribadinya masing-masing, ya semuanya bisa diraih seperti itu. Harus mulai dari diri sendiri dan akan kembali pada diri sendiri. Iya dong. Karena emang tugas kami itu di bimbingan konseling itu, profesi saya adalah memberikan layanan. Dari layanan itu intinya memberikan bantuan. Kita udah memberikan baik itu bimbingan maupun konseling, kita berikan layanannya. Nah, pertanyaan kami adalah kami sudah siap membantu. Lah pertanyaannya, kalian mau membantu, mau siap dibantu apa enggak gitu. Iya. Nah, yang menjadi kadang kan kalau ngomongin masa depan dimensinya panjang itu pasti seakan-akan buntu Iya. gitu. Itu yang sering dilihat. Maksudnya kan, nah, itu yang harus dipecahkan pelan-pelan supaya nanti akhirnya tercapailah target-target yang emang benar-benar yang diharapkan. Oh, ini nih gitu. Iya, dan itu nanti kan ketemu, oh kenapa saya masih seperti ini ya, berarti ada evaluasi. Hingga ini ke depan yang namanya proses pendidikan itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi yang lebih baik, dan seterusnya. Kan gitu lah. Lah, proses itu kan harus jalan. Nah, gitu. Sekarang kembali lagi. Nah,
Karena tadi balik kan saya ngomong tekad. Ya tekad itu tadi kan yang munculnya dari situ tuh tadi. Kemauan itu tadi. Kalau ujung-ujungnya nggak mau dibantu, ujungnya mau. Ya kan gitu. Buat apa? Makanya nggak mau dibantu itu nggak mau nggak mau berpikir tentang dirinya, terus dia nggak mau mengkonsep apa kebutuhan dia, terus dia akhirnya tidak mau melaksanakan, ya kan akhirnya stuck. Ketika stuck seperti itu bahasanya kan nggak mau seakan-akan. Ya sudah nggak bisa kemana-mana. Iya. Jadi itu, tapi ketika siswa-siswi stuck itu maksudnya berhenti pada itu, kita tetap memberikan hal-hal apa itu referensi yang akhirnya bisa dia semangat kembali ke tujuannya ketika sekolah apa. Ya mungkin tujuannya banyak macam-macam ya seperti itu. Ya gitu. Motivasi untuk terus berjalan Gitu untuk masa depan. Nah, untuk dari Pak Arif sendiri nih, pesan kepada teman-teman saya dan pastinya juga saya sebagai siswa kelas 12 dan juga gak cuma saya, seluruh siswa dan siswi SMA Negeri Pakusari yang akan melaksanakan ujian di jalur UTBK untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nanti apa? Ya kalau kita ngomongin tes, maka dari itu yang harus disiapin adalah ya mungkin kita ya pasti semuanya mengharapkan di berbasis prestasi dulu kan. Iya. Tapi kan kita juga harus, karena itu bersanding seluruh SMA sederajat seluruh Indonesia lah, kita kan juga harus ada. ya kemungkinan besarnya Kan ada hal-hal yang harus kita pikirkan buat yang kedua. Lah kalau ngomongin tentang berbasis tes atau akhirnya ketemu sama UTBK, lah yang perlu diperhatikan itu adalah jadi itu jiwa pemimpin kita, jiwa kepemimpinan. Itu kan yang tahu kita. Iya. Satu itu jiwa kepemimpinan. Yang kedua kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi ini harus bahasanya mampu mengelola emosinya, tidak terdengar tidak merasakan hal yang apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dilakukan itu berbau hal yang menyudutkan hingga akhirnya menggoyahkan jiwa kepemimpinannya tadi. Benar. Lah kan balik lagi kan jiwa kepemimpinan. Iya. Kecerdasan emosi yang miliki dia, jiwa kepemimpinan juga miliki ya manusia sendiri. Iya. Terus selanjutnya adalah manajemen waktu. Manusia tidak luput dengan waktu. Ya, benar sekali. Iya kan? Benar. Semuanya punya masa. Ya. Kamu mau mengelola waktu, apa waktu yang mendesak kamu supaya kamu melaksanakan? Pilih mana? Yang Pilih terpaksa atau ya itu bahasanya. Yang sudah tertata dong pastinya. Ya, jadi akhirnya ada hal yang perlu dipertegas adalah kamu makan waktu, apa waktu yang makan kamu? Nah itu aja. Jadi jiwa kepemimpinan, kecerdasan emosi, manajemen waktu. Ini harus diperhatikan. Jadi 3 ini ya teman-teman jangan lupa, jiwa kepemimpinan, pengendalian emosi, dan manajemen waktu. Itu adalah pesan untuk siswa-siswa menjelang UTBK dan nanti. Jadi kira-kira sampai di sini saja ya Bapak. Oh, gitu ya? Ya sampai sini saja Bapak. Wah, gitu. Pembahasan UTBK. Terima kasih sudah datang kepada podcast ini untuk membahas tentang masa depan para siswa SMA Negeri Pakusari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.